Oke, kembali lagi di YouTube channel Keponih, dan kali ini kita akan mereview ini yang di telinga ada TWS. Dan TWS kali ini yang akan kita cek adalah Soundpeats True Engine tipenya 3SE. Nah, kita akan melihat review pengalaman menggunakan TWS ini kurang lebih sekitar 2 mingguan, karena kalau untuk unboxing udah banyak di YouTube, untuk tombol-tombol juga banyak di YouTube, tapi akan lebih ke plus minus dari TWS ini. Yang pertama adalah kelengkapan. Jadi bentuk casingnya seperti ini. Oke, yang pertama kita akan melihat adalah si casingnya. Ini adalah casingnya. Dia konektornya menggunakan USB Type-C. Dan kalau TWS-nya kita masukkan, nah ini kalau dimasukkan seperti ini, dia ada indikator charge-nya di dalam sini untuk menunjukkan tingkat baterai casingnya. Lalu kalau dia di dalam casingnya, si TWS-nya akan menyala merah, artinya sedang charging. Nah itu kelihatan, jadi ciri khasnya dia ada logo S-nya ya dari Soundpeats-nya ini. Dan TWS-nya sendiri ini dia mengusung dual driver, artinya terdapat dua speaker kecil, speaker di dalamnya ini yang memiliki range frekuensi yang berbeda, sehingga satu lebih ke arah bass atau low end dan yang satu ke high-nya. Jadi dengan menggunakan dua driver ini akan menghasilkan audio yang lebih seimbang. Oke. Nah, setelah 1 minggu pemakaian ada beberapa hal yang saya temukan selama menggunakan TWS ini. Yang pertama adalah dia suaranya nikmat. Artinya tanpa digunakan EQ lagi, equalizer lagi untuk mendengarkan musik, ini suaranya bagus banget. Untuk bassnya, walaupun bukan jenis bass head, artinya nggak yang jeduk-jeduk banget, bukan yang punchy banget, tapi bassnya ini cukup deep dan cukup kuat, tapi nggak overwhelming. Jadi kita kalau untuk lagu-lagu yang ngebeat, lagu-lagu R&B, rap, dan sejenisnya, ini bisa dinikmati banget. Lalu treble-nya juga tingginya bagus, untuk high-nya bagus banget. Mid-nya emang agak turun sedikit, agak kurang, tapi saya prefer emang yang begitu. Jadi di low-nya tinggi, high-nya tinggi, mid-nya jangan tinggi-tinggi. Jadi clarity-nya bagus untuk suara orang, untuk musik. Jadi kalau ada lagu tuh vokalnya jelas, terus si backing sound-nya juga bagus, apalagi kayak instrumennya ada bass-nya, ada drum-nya, itu kerasa banget. Jadi nggak overwhelming, bukan yang bass head banget, yang terlalu punchy, tapi si treble-nya juga ya enak lah. Jadi menurut saya ini termasuk TWS yang nikmat. Apalagi dalam paket penjualannya, ketika kita beli TWS ini kita dikasih si ear tips-nya. Ini ada yang merek Complifoam. Nah ini udah dibuka. Nah ini jadi dia dikasih yang jenisnya itu memory foam. Jadi si ear tipsnya dapat 2 jenis. Yang pertama yang biasa, yang silikon, itu ada 3 ukuran. Lalu dikasih yang ukuran small apa medium yang memory foam. Dan ternyata menggunakan ear tips yang memory foam itu jauh lebih enak, karena dia lebih pas di telinga dan sound isolationnya lebih dapat dibandingkan dengan yang silikon yang biasanya kalau dipakai lama-lama itu jadi sakit, sedangkan kalau pakai yang memory foam ini enggak gitu. Jadi plusnya tadi udah 2 ya. Yang pertama pas beli dikasih one pair yang memory foam. Lalu yang kedua ini mendengarkan musik dengan earbuds ini nikmat, seriously. Dibandingkan dengan earbuds saya yang sebelumnya, sama-sama Bluetooth, itu jauh lebih enak ini. Mungkin dibilang jauh nggak terlalu ya, maksudnya perbedaannya tuh subtle ya antara satu earbuds dengan yang lain dengan kualitas yang serupa, karena ini termasuk yang medium high ya. Nggak high-high banget enggak, jadi masih affordable, tapi sound quality-nya menurut saya udah masuk ke rentang high. Maksudnya kualitas audionya udah bagus. Ini lebih kerasa bassnya, lebih nendang, lebih enak gitu. Nah, dan istimewanya lagi menurut saya adalah dia ada volume control, yang mana earbud saya yang lama tidak ada.
Jadi bedanya kalau di sini kalau misalnya mau start or stop lagu, jadi play pause itu satu kali sentuh. Jadi dia pakai touch ya, bukan pakai tombol. Itu tinggal sentuh sekali itu untuk start stop. Lalu untuk next song itu ditahan sampai dia bunyi. Jadi sekitar 1,5 sampai 3 detikan, saya lupa persisnya berapa. Jadi tinggal di touch, ditahan. Nanti dia akan next song. Dan kalau kita double tap itu jadinya adalah volume. Double tap yang kanan itu untuk volumenya increase, naikin volume. Double tap yang kiri untuk turunin volume. Dan ini adalah salah satu fitur yang sebenarnya menurut saya harusnya ada di semua TWS. Tapi kenapa enggak? Padahal kan tujuan kita menggunakan wireless TWS kan supaya kita bisa dengerin, handphonenya bisa ditaruh, bisa disakuin atau taruh dalam tas atau gimana. Jadi kalau kita mau ganti lagu double tap atau di touch, kalau volumenya kurang keras atau terlalu keras ya nggak usah ngeluarin HP lagi lah, tinggal pakai TWS-nya aja. Nah, si Soundpeach True Engine 3 SE ini menyediakan volume control langsung pada TWS-nya, dan itu adalah nilai tambah yang sangat luar biasa. Jadi 3 keunggulan yang menurut saya sangat enak buat dipakai dengerin lagu. Jadi suaranya oke, suaranya keren, suaranya bagus banget. Lalu ada volume control, itu penting. Kalau kayak Google Assistant yang gitu-gitu malasnya nggak terlalu penting ya. Karena biasanya Google Assistant juga kalau dengerin instruksi dari kita kadang suka nggak nyambung, kita ngomong apa di translate jadi apa. Lalu berikutnya adalah untuk daya tahan baterai. Sebenarnya saya nggak tahu persisnya ini bertahan berapa lama, karena saya pernah pakai untuk nonton film 2 jam nonstop, nggak ada masalah, no big deal, tetap lancar, tetap halus, nggak masalah, nggak tiba-tiba habis baterai di tengah jalan, jadi bagus. Terus apalagi ya, oh iya, karena dia dual driver ini juga merupakan salah satu hal kenapa suaranya bagus di di low end, di frekuensi bassnya, di frekuensi rendahnya, dan di frekuensi tingginya. Karena dengan dual driver ini menghasilkan output audio yang lebih nyebar, lebih apa ya, dibandingkan dengan yang single driver, dia lebih kayak lebih lebar gitulah, lebih wide ya. Saya bingung jelasinnya gimana, pokoknya kalau dual driver itu lebih enak suaranya. Simpelnya gitu, karena speakernya 2 dalam tiap earbuds, jadi kita kayak punya 4 speaker, 2 di kanan, 2 di kiri gitu. Jadi kayak kalau punya sound system biasa kan biasanya ada satu box gitu, isinya speakernya lebih dari satu kan, satu yang gede itu untuk menangani low endnya, dan tweeternya atau yang kecilnya itu untuk menangani si frekuensi tingginya. Prinsipnya kurang lebih sama seperti itu. Lalu kekurangannya, nah dari tadi kita udah bahas kelebihan. Nggak adil kalau kita nggak bahas kekurangannya. Dan kekurangan ini menurut saya cukup annoying walaupun nggak parah. Adalah dia kadang sering disconnect setengah. Atau kayak kalau radio itu kayak tiba-tiba sinyalnya gangguan gitu ya, yang tiba-tiba kemeresek tapi nggak lama normal lagi. Kadang bareng, kadang salah satu. Itu annoying juga. Apalagi kalau lagi di set volumenya kenceng. Itu lumayan kan, tiba-tiba ada suara kresek-kresek gitu. Kayak kalau pakai wireless Bluetooth biasa tuh kayak handphonenya kejauhan. Nanti kan dia si sinyal kualitinya kan turun, terus lama-lama jadi kayak kemersek gitu kan, kayak mau koneksinya putus tapi nggak putus. Nah ini kayak gitu. Padahal handphonenya persis di sebelah atau kayak di saku. Jadi handphonenya dekat, nggak jauh. Tapi dia suaranya ya tiba-tiba kayak gitu. Dan ini sering terjadi. Gitu. Nggak tahu kenapa. Apakah mungkin nanti suatu saat ada update firmware? Who knows, tapi bugnya adalah itu. Oke, dan ini adalah extra info, ini bukan kekurangan, bukan juga kelebihan. Kalau kita sambungkan ke smartphone, dia akan deteksi sebagai dua Bluetooth device. Dia pakai chipsetnya Qualcomm. Jadi, tapi kalau si handphonenya sudah support Qualcomm, sudah menggunakan chipset Qualcomm juga, itu nanti kita connect satu, otomatis yang satunya akan ikut terconnect. Tapi kalau yang belum Qualcomm, kalau nggak salah sih harus connect dulu manual dua-duanya, nanti setelahnya otomatis. Nah, mengenai audio format yang dia support, dia sudah support aptX. Jadi untuk mendeliver audio dengan high res, dengan kualitas yang bagus, dengan latency yang cukup rendah. Seperti itu. Nah, mengenai latency, kalau untuk nonton video atau mendengarkan musik, saya tidak menemukan adanya isu dari sisi latency. Ya kalau musik sebenarnya nggak perlu latency juga sih, karena nggak ada visualnya ya. Tapi kalau untuk video saya nggak nemu isu yang terlalu yang kelihatan banget, nggak. Jadi kerasanya kayak normal-normal aja.
Cuman kalau untuk gaming saya belum tahu, walaupun dia ada mode gaming untuk low latency, karena saya nggak main game di handphone. Kalaupun main ya main yang kayak puzzle-puzzle gitu aja, nggak bukan game yang kompetitif, jadi saya nggak terlalu merhatiin itu. Seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman khususnya yang senang dengerin lagu dan ingin menikmati lagu dengan proper, saya sangat menyarankan ini Soundpeach True Engine 3 SE. Fokus dulu, mana fokus kameranya. Nah, ini bisa bikin kegiatan mendengarkan musik kamu lebih nikmat.